Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan perkara termasuk di antara iman kepada hari akhir, yakni beriman dengan adanya fitnah kubur dan beriman dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Ini dua hal yang para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa keduanya merupakan di antara poin yang wajib diimani tatkala seorang muslim beriman kepada hari akhir. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, di mana para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan wal imanu bil yaumil akhir thamaratun jalilatun minha. Kita akan belajar tentang hasil buah dari iman kepada hari akhir. Setelah kita menjelaskan tentang poin-poin yang terkait dengan masalah iman dengan hari akhir, yang pertama beriman dengan al-ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Kemudian yang kedua beriman dengan adanya perhitungan amal dan pembalasan. Kemudian beriman dengan adanya surga dan neraka. Maka buah daripada iman kepada 3 perkara ini, yang pertama adalah ar-raghbah fi fi'li ta'ah wal hirs 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Yang pertama, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, buah dari iman kepada hari akhir adalah semangat, adanya kemauan yang tinggi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Raja'an li thawabi dzalikal yaum, karena berharap adanya balasan di hari akhirat nanti. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa setelah kematian nanti kita akan dibangkitkan
setelah kematian nanti kita akan menghadapi hari perhitungan, ada hisab, ada juga balasan. Kalau seandainya amal perbuatan yang kita lakukan adalah maksiat, keburukan, maka balasannya juga adalah keburukan. Kalau seandainya kita melakukan kebaikan, ketaatan, amal saleh, maka balasannya juga baik. Dan kita juga meyakini bahwa orang-orang yang nantinya setelah perhitungan kiranya amal keburukannya telah mengalahkan amal kebaikannya, maka Allah akan campakkan ia ke dalam api neraka dengan siksa yang sangat dahsyat. Sebaliknya bagi orang-orang yang selamat dalam perhitungan, maka Allah akan izinkan ia untuk masuk ke dalam surga dengan nikmat yang sangat luar biasa di dalamnya. Maka iman seperti ini menumbuhkan keinginan kuat di hati kita untuk melakukan ketaatan. Karena berharap apa? Thawab dzalikal yaum. Kita berharap nantinya tatkala kita bertemu dengan Allah di hari akhirat, maka kita akan mendapatkan balasan besar. Ini ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, dan ini poin yang kedua, tatkala kita beriman kepada hari akhir, maka akan muncul ar-rahbah, rasa takut kita di dalam melakukan maksiat kepada Allah. Iya, di dalam melakukan maksiat ada rasa takut kita di dalam melakukan maksiat kepada Allah. Karena takut dari azab, takut dari hukuman yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ini buah iman kepada hari akhir. Maka seorang muslim, seorang muslimah, seorang hamba yang beriman kepada hari akhir, maka dia lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan takut melakukan maksiat kepada Allah. Maka banyak kita dapati dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu gabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Tatkala dia mengimani hari akhir dan apa yang akan terjadi di hari akhirat, kedahsyatan yang akan dialami oleh seorang manusia di hari akhirat, maka pasti kalau ia ingin melakukan maksiat, maka ia akan berpikir ulang dan ia akan bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian yang ketiga, buah daripada iman kepada hari akhir adalah tasliyatul mu'min, memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, hiburan kepada orang beriman. Amma yafutuhum minad dunya bima yarjuhum min na'imil akhirati wa thawabiha. Seorang mukmin tatkala mungkin terluput darinya dunia ini, terluput darinya kenikmatan dunia, ada kabar gembira yang disampaikan oleh Allah, ada semacam hiburan yang disampaikan oleh Allah. Kalaupun seandainya engkau tidak dapatkan dunia, maka menantimu nikmat akhirat. Karena ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah, secara garis besar dalam kehidupan, Nabi kita yang mulia SAW pernah bersabda bahwa dunia ini kata Rasulullah, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini kata Rasulullah SAW adalah bagaikan penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Kenapa ikhwan? Karena seorang muslim yang beriman kepada Muhammad SAW, tentunya dia akan melihat banyak aturan dalam hidupnya. Dilarang, diharamkan, diwanti-wanti oleh Islam. Sehingga kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin yang merasa kalau dia menjadi baik banyak larangan dan dia tidak mau menjadi orang baik, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, perlu dipertanyakan apa keimanannya, karena memang Islam itu ada aturan. Banyak perkara yang dilarang. Maka Nabi SAW katakan dia ibarat apa? Sijin. Dia ibarat penjara terbatas. Tidak semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dibolehkan oleh Allah. Dari sisi makanan, dari sisi muamalah, dari sisi sikap, akhlak dan sebagainya. Banyak sekali yang dilarang oleh Allah dan Rasul yang mulia SAW. Kemudian dari sisi perintah, banyak yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Apalagi jika seandainya kita kaitkan antara kenikmatan dunia dari sisi kelapangan hidup, harta dan sebagainya, rata-rata ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari dulu sampai sekarang, orang kufar itu kadangkala mereka memiliki dunia. Karena Nabi kita yang mulia SAW sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kala itu menjauhi istrinya selama 1 bulan.
dijauhi semua istri selama 1 bulan. Karena Nabi SAW karena itu marah kepada para istri beliau, karena istri-istri Nabi SAW kala itu menuntut tambahan nafkah, mereka nuntut ditambah nafkahnya. Maka Nabi SAW marah kepada mereka sampai Nabi menjauhi mereka selama 1 bulan, sampai turun ayat firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya nisa'an nabi in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Ahzab, memerintahkan Nabi SAW untuk memberi pilihan kepada para istri beliau. Wahai sekalian istri Nabi, kata Allah, jika seandainya yang kalian inginkan adalah dunia wa zinataha dan perhiasannya, fata'alain, maka kemarilah, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan berikan kepada kalian kenikmatan dunia dan perhiasan ini kepada kalian, dan kemudian aku cerai kalian. Ini pilihan pertama. Jadi kalau seandainya ada 2 pilihan, kalau seandainya yang kalian pilih adalah dunia, kalian pilih adalah dunia ini, maka silakan, tidak ada masalah. Akan kita berikan kepadanya dunia, tapi diceraikan oleh siapa? Rasul, dengan terhormat. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi sebaliknya, ini pilihan yang kedua. In kuntunna turidnal Allaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau seandainya pilihan kalian adalah Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk kalian pahala yang sangat besar. Itu pilihan yang kedua. Semua satu persatu dibacakan ayat ini. Anti engkau wahai istriku, kata Rasulullah, pilih dunia atau pilih akhirat. Semua istri Rasulullah pilih akhirat. Tidak ada satupun di antara mereka pilih dunia. Sekalipun yang paling muda, siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Walaupun Nabi SAW khawatir sebenarnya. Tatkala Nabi ingin bacakan ayat itu, Nabi tidak membacakan secara langsung kecuali mengawali dengan perkataannya, kalau nanti sudah saya bacakan ayat ini, kata Rasulullah kepada Aisyah, karena beliau sangat muda. Dan biasanya orang yang masih muda, maka angan-angan dunianya masih tinggi, masih besar daripada yang sudah tua. Ini kebanyakan, walaupun kadang-kala terbalik juga. Ya, terbalik juga. Makin tua makin punya apa? Punya, Masya Allah. Tapi intinya seperti ini. Maka sebelum Nabi SAW bacakan ayat itu, Nabi mengatakan, nanti setelah saya bacakan, kata Rasulullah SAW, jangan engkau pilih langsung ya. Engkau harus konsultasi dulu kepada ayah dan ibumu. Jangan pilih. Karena Nabi takut dia pilih apa? Dunia. Karena beliau masih belia, masih muda sekali. Karena tatkala Nabi SAW meninggal, umurnya masih 18 tahun. Radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Aisyah mengatakan, apa pilihannya ya Rasulullah? Maka Nabi bacakan ayat. Maka Aisyah langsung menjawab setelah selesai, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau pilih akhirat, maka nanti di akhirat pahala besar. Atau pilih dunia, diceraikan, diberikan kenikmatan dunia. Maka Aisyah langsung mengatakan, kalau untuk hal yang seperti ini, aku tidak butuh minta musyawarah kepada ayah dan ibuku. Tentunya aku pilih Allah dan Rasulnya. Itu Aisyah. Dan semua istri Nabi. Jadi Nabi SAW menjauhi mereka selama 1 bulan. Gempar Madinah gempar. Karena menurut sebagian kaum muslimin, kabar yang menyebar, Nabi menceraikan semua istrinya. Gempar. Ya. Sampai disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bercerita bahwa hari itu adalah hari sampai ke telinga kami orang-orang Romawi, orang-orang Persia sudah bersiap dengan kendaraan dan persenjataan mereka akan menyerang Madinah. Negara terbesar kala itu akan menyerang Madinah. Sehingga kami sibuk setiap hari, siap siaga, was-was dan sebagainya. Tatkala aku sedang tidur siang di rumah, tiba-tiba tetanggaku Ansor mengetuk pintu dengan keras. Umar, mana dia, tidur atau apa ini? Ketuk pintu. Assalamualaikum, Umar. Akhirnya aku pun terkejut, aku lompat. Aku mengatakan, ada apa? Pasukan Romawi sudah datang? Bukan, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? Rasulullah mencerai semua istrinya. Wah, langsung teringat dengan anaknya. Siapa? Hafsah radhiyallahu taala. Ini Hafsah ini apa ini kan gitu kan? Datang langsung ke rumah Hafsah. Ya. Sebelum sampai ke rumah Hafsah, dia lewati dulu rumah Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah semua istri Nabi masih menangis kala itu. Kemudian Umar menyempatkan diri mendekati rumah Aisyah dan menasihati Aisyah. Gini nasihati Umar. Aisyah bilang, urus saja anakmu. Itu Hafsah urus.
Jangan urusi aku. Urusi saja Hafsah itu. Oh, Masya Allah. Maka Umar pergi ke rumah Hafsah. Dia mengatakan, Hafsah, jangan kau samakan dirimu dengan tetanggamu itu. Yaitu siapa? Aisyah. Dia itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada engkau. Dan ayahnya lebih dicintai oleh Rasulullah daripada ayahmu. Kalau kau butuh dunia, minta sama bapak. Jangan sampai kau minta sesuatu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah marah dan Allah marah kepada kalian. Nah, ini kata siapa? Umar bin Khattab. Maka setelah nasihati, nangis Hafsah, maka dia mencari Rasulullah. Di mana? Kiranya Rasulullah menetap menjauhi istrinya di gudang harta beliau. Jadi dijauhi rumah, tidak ke rumah para istri beliau. Beliau tidur menetap bermalam di gudang harta beliau. Gudang harta, bayangkan gudang harta. Maka Umar awalnya minta izin, tidak diberi izin oleh Rasulullah karena Nabi sedang kalut ya. Budaknya yang ada di pintu. Tolong sampaikan kepada Rasul, aku ingin masuk. Budaknya masuk. Bilang sama Nabi, sampaikan Nabi diam aja. Keluar lagi budaknya. Apa kata Rasul? Dia diam aja. Umar pergi lagi ke masjid. Duduk, enggak tenang dia. Ini cerai atau apa ini kan gitu. Duduk di masjid, enggak sabar datang lagi gudang harta. Sampaikanlah tolong pada Rasul, Umar ingin masuk. Sampaikan, keluar lagi budak. Gimana? Nabi hanya diam. Pergi lagi Umar ke masjid. Enggak sabar lagi datang sampai ketiga kali baru izinkan Umar. Izinkan. Maka masuk Umar bin Khattab. Masuk, Nabi pun duduk. Kala itu Nabi baru bangun dari tidur siang dan beliau tidur di atas tikar yang kasar. Yang kala itu berbekas ya di tubuh Nabi tikar yang kasar itu. Mungkin kalau kita tikar apa namanya itu? Dari pandan ya, tikar dari pandan. Berbekas. Kemudian bantalnya Rasulullah SAW itu dari serabut kurma. Tengoknya, Masya Allah. Tengok sekeliling. Tidak ada kecuali pedang beliau, tameng beliau. Adapun terkait gandum hanya beberapa kilo gandum, beberapa sak gandum. Gak ada, kosong semuanya. Nabi bangun dalam keadaan tempat tidurnya berbekas, tikarnya berbekas di mana? Tubuh, dan bantalnya dari serabut kurma. Disitulah Umar menitiskan air mata. Miskin kali Nabi kami ini. Kan itu, miskin kali. Maka dia langsung teringat dengan Persia, teringat dengan Romawi, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, tapi dibukakan dunia untuk mereka. Maka Umar langsung berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa agar kiranya Allah melapangkan hidup kita? Melapangkan hidup kita. Coba engkau ini, pilihan Allah, utusan Allah, Rasul Allah, hidupmu seperti ini. Coba ini gudang hartamunya, nggak ada apa-apa. Engkau pun tidur seperti ini. Tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah lapangkan untuk kita dunia ini. Sedangkan coba engkau lihat orang-orang Romawi, orang-orang Persia diberikan kepada mereka dunia, dibukakan untuk mereka dunia. Sedangkan kita seperti ini. Berdoalah. Maka Nabi SAW langsung melihat kepada Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Ama tarda ya Umar, apakah engkau tidak ridha wahai Umar? Tidak puas wahai Umar kalau akhirat untuk kita, dunia untuk mereka. Itu kata Rasulullah. Apa engkau tidak ridha kalau bahagian dunia ini diberikan Allah kepada mereka, untuk kita apa? Akhirat. Maka Umar mengatakan, ya saya ridha ya Rasulullah. Karena memang ikhwani kaum muslimin, dalam beberapa penjelasan ayat dalam Al-Quran, kita diperintahkan Allah SWT untuk tidak memandang ini dari orang kafir. Allah SWT mengatakan, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi haula. Jangan kau arahkan pandanganmu kepada kenikmatan dunia yang kami berikan kepada orang kafir. Jangan kau arahkan. Karena kalau engkau lihat-lihat itu, engkau akan meluk. Mereka kok maju, mereka kok kaya, kita kenapa seperti ini? Memang inilah ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT, karena bahagian penuh kita di mana? Di akhirat. Tapi ingat dan yakinlah, sekalipun bahagian terbesar untuk dunia milik mereka, tapi kita juga tidak mati kelaparan. Kita juga bahagia, kita juga punya, ya. Karena demi Allah, kalau seandainya mereka punya jatah makanan banyak, yang mereka makan hanya yang cukup dengan perut mereka saja. Kalau mereka punya uang banyak, yang dibawa oleh mereka hanya seperti yang kita bawa di dompet kita, nggak ada bedanya. Apa mereka mau bawa sekian triliun setiap jalan? Kan tidak. Sama. Ini kaum muslimin, mereka punya mobil, ratusan mobil. Kalau jalan ya cuma satu yang dia bawa. Nggak mungkin semuanya dibawa, kan? Nggak mungkin. Itulah dunia ikhwan. Itulah dunia. Tapi di akhirat bahagian kita, Allah berjanji mereka tidak akan mendapatkan bahagian apapun di mana? Di akhirat. Sampai tetes air surga saja mereka minta tidak diberi. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan luar biasa, penduduk surga itu bisa melihat penduduk neraka bisa melihat penduduk surga. Ini nikmat di atas kenikmatan dan siksa di atas siksaan.
Jadi yang disiksa itu bisa lihat kita sedang bersenang-senang, sedangkan kita yang bersenang-senang bisa melihat yang disiksa. Ini luar biasa. Syukurnya kita kepada Allah tatkala kita dimasukkan ke mana? Ke surga. Cobalah kalau aku ikuti jalan orang ini dulu, apa yang akan terjadi pada diriku? Syukurnya kepada Allah makin besar. Nah, kalau di sini kan kita ya agak apa juga lihat mereka ya. Enak kali hidup mereka kan gitu kan. Naik sepeda, mereka naik BMW. Ya kan? Mereka punya semuanya. Luar biasa. Tapi nanti di akhirat mereka mentertawakan kita sekarang. Allah mengatakan fal yaum, hari ini yaitu di akhirat kita yang akan mentertawakan mereka gantian. Mereka tertawan kita melakukan syariat, melakukan ini dan sebagainya. Tunduk sekali kepada Tuhan, ada panggilan langsung berangkat ke masjid. Terlalu apa? Berlebihan di dalam menjalankan syariat. Ditertawai kita menjalankan syariat. Besok kita akan balas mentertawakan mereka. Ini ikhwani kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasliyah. Nabi SAW katakan kepada Umar, untuk kita apa? Akhirat. Jadi ada seperti hiburan bagi kita, di mana dengan iman kepada hari akhir hati kita menjadi kuat. Hati kita menjadi kuat karena harapan besar. Harapan besar. Dan perlu diketahui ikhwani kaum muslimin, kalau kita tidak beriman dengan adanya hari akhirat, maka sebenarnya dunia ini membosankan. Demi Allah membosankan. Karena coba perhatikan rutinitas yang kita lakukan itu saja. Bahkan ada sebagian orang mengatakan yang sudah tua ini, ada yang berkata kepada saya Ustaz sebenarnya karena kalau seandainya boleh minta mati, saya minta mati sekarang. Udah bosan hidup ini. Sekarang saya merasa saya beriman, saya sudah belajar tauhid dengan benar. Kalau boleh minta mati, saya mau mati sekarang ini. Saya nggak tahu ke depannya apakah tauhid iman saya masih ada di hati saya atau tidak. Itu kan takut kita ke depan ini apa yang akan terjadi. Sekarang kita sudah tahu agama dengan baik dan benar, menjalankan agama, umur sudah tua, mau apa lagi ditunggu? Angan-angan sudah mulai, kalaupun angan-angan tinggi, badan sudah tidak kuat lagi. Apa lagi coba? Makanya kalau seandainya boleh minta mati, saya minta mati sekarang Ustaz katanya. Karena bosan, hari-hari kerja balik, itu aja. Bosan dunia ini. Rutinitas bosan. Jadi ikhwani kaum muslimin, maka selalu kita katakan, kalau seandainya kita ditakdirkan Allah kekal di dunia, kita pun tidak mau. Mau antum kekal di dunia? Enggak mau. Tatkala antum bahagia, bersiap-siaplah suatu saat antum akan bersedih karena berputar di dunia ini. Makanya kalau antum bahagia, tunggu saatnya antum akan sedih. Itu dunia. Itu pasti seperti itu kehidupan ini. Tapi di akhirat nanti atau di surga itu tidak ada seperti itu lagi. Imma sengsara abadi atau bahagia abadi. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya para sahabat Rasulullah SAW tatkala mereka disiksa dengan siksa yang berat oleh orang-orang kafir, mereka bisa bertahan. Kenapa? Ada sesuatu yang menguatkan hati mereka. Coba lihat Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga sampai akhirnya Sumayyah syahid. Yasir juga begitu. Tapi mereka masih bisa bersabar. Sekalipun mati mereka bersabar. Karena apa? Nabi mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, janji Allah untuk kalian apa? Surga. Itu yang membuat hati kita besar. Tapi kalau kita tidak beriman dengan hari akhir, subhanallah, itulah kita dapat orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat demi untuk mencari ketenangan jiwa. Kalau kita yakin dengan adanya kehidupan hari akhirat sehingga kita bisa bersabar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan kalau saat ini kita beriman dengan hari akhirat sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita imani, maka terasa kecil apa? Dunia ini. Sama seperti seorang sahabat yang bernama Umair bin Humam di perang Badar ya, di perang Badar. Nabi kita yang mulia SAW sedang meluruskan saf-saf kaum muslimin, Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Berdirilah kalian untuk menyambut surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu luas. Dan gambaran seluas langit dan bumi ini gambaran untuk kita pahami. Sebenarnya dia lebih luas dari itu. Dia lebih luas dari itu. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga seorang sahabat kala itu Umar bin Humam berkata, "Bakhin." Wah katanya.
Loh, kata Nabi, kenapa mengatakan wah? Dia mengatakan tidak Nabi. Tidak ada yang aku harapkan dari ucapan itu kecuali aku ingin sekali masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Nabi langsung berkata, anta min ahliha. Engkau termasuk penduduk surga. Masya Allah, langsung semangat dia berjihad, medan jihad, di medan perang. Maka dia keluarkan beberapa butir kurma dari kantongnya. Dia makan, sedang perang ini, dia makan. Maka dia mengatakan, ya Allah, tinggal berapa lagi? Dia mengatakan, la in ana hujitu hatta aku latamarati hadi innaha la hayatun tawilah. Kalau seandainya aku makan kurma sampai habis ini, sampai habis ku makan, hidup di dunia ini panjang kali rasanya. Dia enggak sabar masuk surga. Maka dia buang sisanya, kemudian dia berperang sampai syahid. Masuk surga. Ini kaum muslimin yang muliakan dari rahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi iman kepada hari akhirat, iman kepada surga, iman kepada neraka, iman kepada hari pembalasan, ini salah satu di antara kebahagiaan yang didapat di hati seorang muslim, dan ini hiburan. Makanya salah satu di antara hal yang untuk menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah, baca tentang surga dan baca tentang neraka. Baca itu. Setelah kita baca, apalagi kalau saat ini kita membacanya dengan ayat-ayat Al-Quran yang diceritakan, dibarengi dengan apa? Dengan qiraah yang bagus. Tapi syaratnya kita paham artinya. Itu kadang-kala tatkala kita sendiri kita bisa meneteskan air mata. Coba bayangkan itu. Untuk menambah apa? Keimanan kita. Menambah keimanan kita. Dengarkan qari atau qari-qari internasional mungkin yang antum tertarik dengan suaranya. Mungkin pilih. Sekarang subhanallah alat teknologi itu luar biasa kan? Ya, bisa kita download, bisa kita dengar setiap saat tatkala kita sedang sendirian sebelum tidur, kita hidupkan HP, ya, kita dengar sambil lihat terjemahnya, kemudian berusaha menghayati sehingga hati kita bergerak dengannya. Hidup hati kita, bisa menitiskan air mata, terasa hati kita hidup. Jangan sebelum tidur dengar musik. Makin sakit hatinya. Makin sakit. Tatkala sendirian, dengarkan itu. Subhanallah, kalau kita paham artinya. Kadang Allah SWT menceritakan dalam firman-Nya Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka, tentang hisab, itu luar biasa karena itu bukan perkataan manusia, itu perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanan di situ sangat dalam maknanya sebenarnya kalau kita tahu artinya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, buah ketiga dari iman kepada hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan ini. Menurut mereka, hari kebangkitan itu tidak mungkin, mustahil. Bagaimana manusia sudah hancur, lebur, binasa, tiba-tiba bisa hidup lagi dalam satu tiupan saja, yaitu tatkala sangkakala ditiup untuk kedua oleh malaikat Israfil, tiba-tiba semua manusia bangkit dari kuburnya. Bangkit semua dari kuburnya. Kemarin kita sebutkan, di mana kita meninggal, di situ kita keluar. Meninggal di sini, keluar di sini. Meninggal di Binjai, keluar jadi Binjai, bangkit jadi Binjai. Tapi tentunya bumi ini sudah dirubah oleh Allah, putih bagaikan perak, licin, ya, tidak ada gunungnya, tidak ada dataran rendah, tidak ada dataran tinggi, rata. Setelah kita bangkit semua, maka kita digiring kemana? Ke mahsyar, sebagaimana kita sebutkan kemarin. Digiring semuanya ke mahsyar, ke Syam sana. Berjalan kaki, berjalan dengan kepala, atau naik kendaraan akhirat. Dikasih kendaraan yang mulia, orang-orang mulia, orang banyak melakukan ibadah kepada Allah, maka disiapkan kendaraan untuk ke mahsyar sana. Kendaraannya kuda, dibawa ke sana, digiring ke sana. Di sana kita ditegakkan di tempat yang namanya mahsyar. Ditegakkan, matahari hanya 1 mil di atas kita, hanya 1 mil di atas kita, dan dibiarkan dalam waktu yang sangat lama sekali. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang keringatnya sampai di betisnya, ada yang keringatnya sampai di lutut, ada keringat sampai di dada, ada yang tenggelam dengan keringat, tergantung amal. Dibiarkan seperti itu. Bagaimana tersiksanya manusia kala itu? Tidak ada yang dinaungi oleh Allah dari sengatan matahari kecuali hanya beberapa kelompok. Di antaranya yang ingat Allah tatkala sendirian kemudian menitiskan air mata. Ini yang kita katakan tadi, coba baca Al-Quran, pahami maknanya untuk menghidupkan hati kita dan berusaha menangis, tapi sendirian. Kalau sendirian, karena kalau rame-rame atau imamnya nangis kita ikut nangis, itu mudah kadang-kala bukan karena tahu artinya, karena ada masalah di rumah. Ada masalah di rumah, cepat nangis dia.
Ini memang takut kepada Allah, baca. Maka lihat, pilih ayat-ayat yang terkait dengan neraka, dengan surga, dengan hari akhirat. Itu seperti surat Qaf, surat Zumar, surat Ghafir, surat apalagi Al-Qiyamah, surat Al-Qamar. Ini surat-surat yang Masya Allah, Allah tatkala berfirman tentang itu menggambarkan sesuatu seperti di depan mata kita. Pilih qari-qari yang bagus, yang kita tertarik dengan bacaannya. Ya kadang-kala ini relatif, ada yang tertarik dengan syekh ini, tidak dengan syekh ini. Tapi sebagian dengan ini lebih tertarik, dengan yang itu tidak. Jadi pilih qari yang lebih masuk ke dalam hati kita. Pilih kemudian dengarkan dengan apa? Dengan artinya, lihat artinya. Oh subhanallah. Hidup hati kita, dan kalau kita bisa menangis di akhirat nanti berarti Allah berikan naungan kepada kita di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan seperti itu. Ini ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah. Mereka ingkari ini. Mereka mengatakan mustahil, orang sudah hancur tiba-tiba bisa kembali. Ini gimana? Ditiup sangkala hidup dari kubur semua. Ya, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana dulu kami ciptakan kalian pertama kali, begitulah kami akan mengulangi penciptaan. Tanpa bersandal, kita sebutkan kemarin, tidak berkhitan dan tidak busana, tapi kemudian dikasih busana. Ya, bukan telanjang terus, tidak, dikasih busana. Maka orang yang pertama kali kasih busana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian para nabi yang lain diberikan busana untuk mereka untuk menutup aurat mereka. Kemudian diberikan kepada yang lain. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum musliman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Dan anggapan mereka bahwa hari kiamat, hari kebangkitan itu mustahil adanya, ini terbantahkan dengan syariat, dengan his, panca indera yang kita ketahui, dengan akal kita. Kalau dengan syariat jelas, banyak ayat yang menjelaskan hari kebangkitan itu ada. Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan, sebenarnya wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsun, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Summa la tunabba'unna bima amiltum, dan sungguh kalian akan diberitahu atas semua perbuatan yang kalian lakukan selama hidup di dunia. Allah mengatakan wa dzalika 'ala Allah yasir, untuk membangkitkan manusia seluruhnya itu hal yang sangat mudah bagi siapa? Allah SWT. Enggak ada sulitnya. Innama amruhu idza arada ayyaqula lahu kun fayakun. Karena untuk mengulang penciptaan itu lebih mudah daripada mengawali penciptaan. Itu hal yang dibenarkan oleh akal. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Adapun secara his, artinya kita mendengar dengan telinga kita adanya manusia yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Pertama, Allah SWT firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Bani Israel adalah orang yang sangat melampaui batas kala itu. Banyak sekali pertanyaan, permintaan mereka kepada Nabi Musa yang aneh-aneh permintaannya. Salah satu di antara permintaan mereka yang aneh, surah Al-Baqarah ayat 55, mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai apabila kami bisa melihat Tuhan secara nyata dengan mata kami. Ini permintaan luar biasa ini. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Fa akhadathhumus sa'iqah wa antum tanzurun. Maka mereka disambar petir, mati semua. Ini permintaan dahsyat ini. Enggak beriman kecuali apabila saya bisa melihat Tuhan. Kalau enggak mau kami beriman. Dengan mata kami ya Musa. Langsung petir menyambar mereka, mati mereka semua. Yang lain yang tak bertanya melihat matinya mereka. Kemudian summa ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan lagi kalian setelah pertanyaan itu, setelah kematian kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah. Taubat. Karena memang Bani Israel itu banyak pertanyaan tapi selalu dikasih oleh Allah. Ya. Luar biasa. Kalau antum melihat cerita Bani Israel ini banyak pertanyaan, dihukum oleh Allah kemudian dimaafkan, dihukum, dimaafkan. Ini Bani Israel. Ini diantara bentuk nyata yang kita dengar adanya manusia yang hidup kembali setelah kematian. Di antaranya juga dalam surah Al-Baqarah, masih pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, 72-73. Terjadi pembunuhan. Ada seorang keponakan yang menunggu harta warisan dari pamannya. Tapi pamannya ini sudah tua, tak meninggal-meninggal. Tak sabar dia.
dibunuhnya biar cepat dapat harta. Padahal dalam Islam ada satu kaidah dalam fikih, man ta'ajjala syai'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka dia dihukum untuk tidak mendapatkannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan harta warisan, kemudian orang yang akan kita warisi kita bunuh supaya cepat dapat harta warisan, maka dalam Islam dihukum kebalikannya. Dia tidak dapat harta warisannya. Ini yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, seorang keponakan membunuh pamannya demi mengharapkan apa? Harta warisan. Makanya kadang kalau banyak harta, kita sudah tua, banyak pula yang berharap kita cepat. Wah, ini bahaya nih seperti ini. Banyak, waduh, kalau dia meninggal nih. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, ini apa hukumnya seorang anak yang miskin punya perasaan seperti itu kepada ayahnya? Ayahnya kaya raya Ustaz, tapi pelit sekali kan? Pelitnya luar biasa. Terus makanya anaknya berharap ayahnya cepat meninggal demi untuk mendapatkan harta warisan. Saya bilang tak boleh. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Enggak boleh mengharapkan orang tua cepat meninggal. Cuman kita pesankan, sampaikan ke bapak tadi, janganlah terlalu pelit. Jangan terlalu pelit. Namanya harta itu pasti akan kita tinggalkan, cepat atau lambat. Nah, jadi kalau banyak harta ini payahnya. Diharapkan apa? Kematiannya. Dibunuh sama keponakan tadi. Setelah dibunuh, tak ada yang ngaku. Ributlah Bani Israel. Tak ada yang ngaku siapa yang bunuh. Maka di sanalah akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Musa mengatakan sesuai dengan perintah Allah, sembelih dulu oleh kalian seekor sapi. Idbahu baqarah, sapi betina. Sembelih sapi betina. Maka Bani Israel ya banyak tanya. Suruh sembelih sapi betina, mereka malah bertanya sampai menyulitkan mereka ya. Apa yang mereka tanyakan? Iya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya mereka tidak mau langsung jalankan. Mereka datang kepada Nabi Musa bertanya kira-kira ini bagaimana solusinya, siapa yang membunuh, gimana caranya. Nabi Musa malah nyuruh sembelih sapi. Apa kata Bani Israil? Atattakhiduna huzwa? Musa, apakah engkau memperolok kami? Kami datang ini cari solusi siapa yang membunuh ini orang kaya raya ini. Engkau malah perintahkan kami untuk apa? Cari sapi, malah nyembelih sapi. Maka Nabi Musa mengatakan, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, moga kiranya Allah jauhkan aku dari golongan orang-orang yang jahil. Ini perintah Allah. Memang Allah suruh kalian menyembelih sapi. Nanti jawabannya nanti. Yang penting kalian jalankan dulu. Maka mereka mengatakan, mahi, sapi yang kami akan sembelih, sapi betina yang kami sembelih itu, apakah itu? Tolong jelaskan kepada kami sapi itu. Maka Nabi Musa mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaha baqaratun la faridun wala bikr. Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Waduh, payah nyarinya nih. Tidak boleh tua dan tidak boleh muda, sedang. Ya, akhirnya mereka mengatakan, fa'alu ma tu'marun. Nabi Musa mengatakan, lakukan langsung apa yang kalian diperintahkan. Jangan tanya lagi. Malah mereka nanya lagi. Malaunuha, iya kami tahu itu sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dan tergambarlah kami dari Nabi Musa. Tapi warnanya apa? Allahul musta'an, nanya warna pula. Ya, padahal kalau mereka sembelih sapi aja udah selesai. Mau tua mau muda selesai urusan. Mereka tanya sapi gimana? Antara tua dan muda. Warnanya. Maka Nabi Musa mengatakan, Allah menjawab bahwasanya sapi itu warnanya harus, sapi betina itu warnanya safra, harus kuning warnanya. Cari sapi warna kuning, gimana nyarinya nih? Faqi'ul launuha tasurruna, bukan hanya sekedar kuning. Sapi yang berwarna kuning dan menyenangkan orang yang memandangnya. Jadi kalau orang mandang kuning, kuning yang indah gitu loh. Oh ya, enggak paham kami. Mereka mengatakan pertanyaan terakhir karena masih kurang jelas ini, mereka bilang. Kalau sudah jelas di ketiga ini kami akan lakukan. Bagaimana? Coba jelaskan sekali lagi tentang sapi betina yang akan kami sembelih. Maka Nabi Musa mengatakan, innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la taskil hars musallamatun la syiyata fiha. Sapi betina
Yang akan kalian sembelih itu yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, berwarna kuning yang bagus, yang senang orang melihatnya. Sapi itu juga adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman. Jadi memang sapi sangat disayang oleh pemiliknya. Enggak pernah dipakai kerja sama sekali selama hidupnya. Masya Allah, tidak cacat dan tidak ada belangnya. Maka mereka bilang, kalau seperti ini barulah jelas. Jelas memang, tapi nyarinya itu ampun, jelas. Berangkatlah mereka cari, enggak dapat kecuali satu pemuda yang punya sapi itu. Satu pemuda. Berapa harga tawar? Dia bilang enggak jual. Berapa? Ini memang harus satu-satunya di negeri mereka cuma sapi itulah. Enggak ada yang lain. Jadi gimana ini? Udahlah, berapa kau minta? Dia mengatakan, saya minta harganya setelah kalian sembelih, kemudian dikuliti, kulitnya itu dibentangkan, kemudian penuhi dengan emas. Itu harganya. Kalau tidak, maka tidak saya jual. Bayang berapa harganya? Penuh dengan emas. Antum bentangkan itu, kulit sapi kurban, suruh toko emas letakkan emasnya itu. Semuanya masuk pun belum penuh. Akhirnya oke, nggak ada pilihan. Disepakati, disembelihlah. Diletakkan emas, kemudian dibayar. Nabi Musa ambil ekornya, kemudian dipecutkan atau dicambukkan ekor tadi di tubuh paman tadi, langsung berdiri dia, hidup lagi. Siapa yang membunuhmu? Ditanya oleh Nabi Musa. Fulan katanya. Kemudian meninggal lagi. Nah, mungkin kalau kepolisian punya kemampuan seperti ini, wah. Ya, nggak perlu kita harus ini. Hidup. Tapi itu Nabi. Jangan pula dicoba. Coba kemudian nggak akan hidup itu ya. Ini Nabi, mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Ini nyata, kita dengar dalam Al-Quran ada orang yang meninggal dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.